Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashkil zalimin bi zalimin wa akhrisna min bainim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwafillah, kita pada saat ini akan membahas tentang zakat. Karena saya melihat dalam pengeluaran zakat di Indonesia ini ada beberapa hal yang keliru. Padahal zakat itu adalah rukun Islam. Rukun itu adalah tidak sahnya suatu perbuatan kalau rukun itu tinggal satu. Ya, tinggal satu atau tidak dikerjakan atau tidak sah. Umpamanya sholat. Sholat itu kalau satu rukunnya tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Puasa, satu rukunnya tidak dikerjakan, puasanya tidak sah. Haji, ya satu rukunnya tidak sah atau tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Beda antara wajib haji dengan rukun haji. Kalau rukun haji, haji tidak sah. Tapi kalau wajib haji ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, dia kena dam. Nah sekarang ini rukun Islam. Zakat itu rukun Islam. Dan zakat ini di dalam Al-Quran itu berpasangan dengan perintah sholat. Ya. Setiap Allah menyebutkan kata sholat, itu biasanya menyebut kata zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Dalam ayat-ayat lain juga demikian. Allah menyebutkan sholat, ya, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah kata ulama, kenapa dipasangkan? Kalau satu di antara dua tersebut tidak dikerjakan atau tidak sah, maka yang lain tidak diterima. Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dalam pengeluaran zakat. Ya. Nah, jadi rukun Islam itu kalau kita salah mengerjakannya atau tidak kita kerjakan, ya, dalam kondisi yang kita mampu memenuhi syaratnya, umpamanya kalau zakat untuk yang mampu, haji untuk yang mampu, ya, maka Islamnya tidak sah. Nah, tidak sah di sini bukan berarti murtad. Ya. Kalau dia tidak sholat, dia kafir. Tapi kafir dalam Islam. Jadi kafir ini ada dua. Ada kafir mengeluarkan orang dari Islam. Ada kafir tetap dalam Islam. Seperti kufur nikmat. Kafir nikmat itu tetap Islam. Orang meninggalkan sholat itu kafir. Tapi kafir dalam Islam. Orang tidak puasa itu kafir. Tapi kafir dalam Islam. Artinya orang tersebut tetap wajib disolatkan kalau dia meninggal dunia. Kalau sudah mengucap kalimat la ilaha illallah, dia mengucap dua kalimat syahadat, maka ya orang tersebut kalau dia meninggal dunia wajib kita solatkan. Nah, dalam zakat ini saya melihat se-Indonesia ini, ya, tidak semuanya sih, ya, ada beberapa oknum yang di beberapa masjid saya lihat, ya, itu ada dua kesan besar dalam pengeluaran zakat. Yang pertama, umat Islam berbondong-bondong mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Itu salah besar. Ya. Zakat itu dikeluarkan sesuai dengan nisab dan haul. Ya. Sesuai dengan nisab dan haul. Apa itu nisab? Nisab itu adalah jumlah minimal harta yang kena zakat. Jumlah minimal harta yang kena zakat. Berapa nisab? Ya. Minimal nisab. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Karena di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada gram, yang ada dinar. Dinar itu adalah uang emas. Jadi orang memperkirakan berapa setara dengan gram kita. Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 96 gram, ada yang mengatakan 86 gram emas. Nah, jadi umpamanya kita ambil saja umpamanya 86 gram emas. Harga emas berapa? 1 gram. Umpamanya 500.000 umpama. Maka 500.000 dikali 86 sama dengan 43 juta. Jadi kalau kita punya tabungan di satu bank atau di beberapa bank, ya, murni uang saja, ya, atau ditambah dengan emas simpanan kita, itu sampai 43 juta atau sampai dengan 86 gram emas, ya, senilai itu, maka kita sampai nisab. Kapan sampai nisabnya? Umpamanya sampai nisabnya di bulan April. Maka kita keluarkan zakat di bulan
di tahun depan, tapi bukan bulan April. Karena Januari sampai Desember, kalender Masehi itu adalah kalender Kristen. Itu adalah jadwal ibadah orang Kristen. Ya, kita lihat umat Kristen itu Natalan pada tanggal 25 Desember. Tidak pernah mereka Natalan 25 Zulhijjah. Nah, kalender kita itu adalah Hijriah. Ya. Makanya kita kalau puasa Ramadan, tidak pernah puasa Agustus. Ya. Idul Fitri 1 Syawal, tidak pernah 1 Juli. Ya. Idul Adha 10 Zulhijjah, tidak pernah 10 Desember. Nah, jadi kalau dia berhubungan dengan zakat, berhubungan dengan ibadah dalam Islam, itu harus dikembalikan ke kalender Hijriah. Jadi kita kembali tadi, kalau harta kita sampai nisab di bulan April, maka kita lihat bulan April itu dalam kalender Islam bulan apa? Oh, umpamanya bulan Rajab, tanggal 10 umpamanya. Bulan Rajab tanggal 10. Maka kita keluarkan zakat kita bulan Rajab tahun depan. Ya. Asal ya, selama 1 tahun ini harta kita di atas nisab. Keluarnya tahun depan. 2,5% dari saldo akhir. Walaupun ada ya, kita dapat bonus sebulan yang lalu umpamanya 10 juta. Nah, uang 10 juta yang bonus ini tetap gabung dengan simpanan yang lama. Ya, bukan dihitung mulai ngitung, bukan. Tetap dihitung simpanan yang lama. 2,5% daripada saldo. Terus begitu pun Rajab tahun depan juga. Ya. Setiap Rajab tahun depan, selama kita di atas nisab, maka zakatnya di bulan Rajab. Tapi kalau suatu saat nanti umpamanya ada kita bangun rumah sehingga uang kita di bawah nisab, ya. Umpamanya di bulan Zulqa'dah kita bangun rumah, uang kita habis tinggal 10 juta. Maka penghitungan pengeluaran zakatnya di bulan Rajab itu batal. Nanti tidak lagi, terhapus. Tunggu lagi. Zulqa'dah kita dapat rezeki, terus Zulhijjah. Nah, di bulan Safar harta kita sampai nisab lagi. Maka kita mulai menghitungnya adalah di bulan Safar. Tunggu bulan Safar tahun depan. Kalau harta kita masih di atas nisab Safar tahun depan, maka keluar lagi zakatnya 2,5% dari saldo akhir. Nah, itu pengeluaran zakat mal. Ya. Zakat mal itu rukun Islam. Tidak boleh kita tunda sampai Ramadan. Berdosa kita. Mengapa? Karena zakat itu adalah haknya fakir miskin. Ya. Penundaan pengeluaran zakat itu dosa. Karena itu adalah penundaan hak orang fakir miskin. Kecuali kalau ada maslahat. Ini ditunda. Kalau dikasihkan langsung lebih bahaya. Itu lain. Misalnya ada anak-anak yatim, ya, atau orang miskin dengan bapaknya, tapi bapaknya ini orang yang hura-hura, suka judi. Kalau kita kasih langsung zakatnya mungkin akan habis, maka kita cicilkan. Ya, itu boleh. Tapi kalau tidak ada maslahat, mau besar pahalanya di bulan Ramadan, haram saudara. Ya, tidak boleh. Tidak boleh itu. Nah, itu yang pertama. Jadi keluarkan zakat itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kecuali kalau memang batas nisab kita di bulan Ramadan. Baru kita keluarkan zakat di bulan Ramadan. Tapi tidak mungkin umat sedunia ini, se-Indonesia ini semuanya nisab di bulan Ramadan. Ya, tidak akan mungkin. Kesalahan yang nomor 2 adalah amil. Ya, amil. Amil itu didapat memperoleh zakat itu bukan karena namanya amil. Sama dengan asnaf 8 itu. Asnaf 8 itu ada fakir, miskin, ya. Gharib, orang punya utang, mu'alab, amil, musafir, terus hamba sahaya, terus ibnu sabil. Nah, kita ambil umpamanya musafir. Bukan mentang-mentang musafir kita kasih zakat, tidak bisa. Musafir yang bagaimana yang dapat berhak menerima zakat? Ya. Musafir menurut ulama adalah musafir yang habis bekal di jalan. Dan dia tidak bisa menghubungi keluarganya di kampung halamannya. Ya. Walaupun dia orang kaya di kampung halamannya, ketika dia habis bekal, dia berhak menerima zakat. Utang juga. Ya. Utang yang bagaimana yang orang boleh menerima zakat? Bukan semua orang yang punya hutang kita kasih zakat. Bukan. Ya. Dia beli mobil Alphard atau dia beli rumah besar, dia punya hutang kredit, kita enggak. Orang yang berhutang yang berhak menerima zakat itu adalah orang yang berhutang untuk kepentingan maslahat umat. Ya. Atau dia berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Nah,
Mu'alaf juga. Mu'alaf itu bukan orang baru masuk Islam. Bukan semua orang masuk Islam. Dilihat orang yang baru masuk Islam, ya. Kemudian dia nih kalau dikasih duit, imannya tambah kuat. Nah itu baru dikasih, baru termasuk dengan mu'alaf. Nah begitu pun dengan amil. Amil itu adalah orang yang bekerja sepanjang tahun. Orang yang bekerja sepanjang tahun. Ya, orang yang bekerja sepanjang tahun mengurus zakat. Mengapa? Karena umat Islam itu pengeluaran zakatnya waktunya berbeda-beda. Ada di bulan Muharram, ada di bulan Safar, ada di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab, ya. Terus dan sebagainya. Ada tanggal 1, ada tanggal 2. Nah, amil sibuk. Dia ngecek tanggal-tanggal orang yang mau mengeluarkan zakat. Nanti dia ingatkan, Bapak jatuh tempo mau mengeluarkan zakat setiap hari. Nah, amil ini digaji. Gaji itulah diambil dari uang zakat. Tapi bukan pembagiannya 1/8 sesuai dengan kebutuhan, ya. Punya punya tempat tinggal, bisa beli kendaraan, ya. Kalau memang nanti zakatnya banyak umpamanya. Jadi bukan harus dibagi 8. Saya melihat banyak orang, bagi 8. Enggak mesti itu. Nah, si amil itu orang yang bekerja sepanjang tahun. Bukan amil itu yang bekerja di masjid hanya 5 hari di akhir Ramadan. Itu bukan amil, itu panitia. Ya, itu panitia zakat. Tidak berhak menerima zakat. Tidak berhak menerima zakat. Ya, tidak berhak itu mengambil hak orang lain kalau dia menerima zakat. Lantas bagaimana? Kan capek dia bekerja 5 hari. Oke, kita kasih gaji. Upahnya diambil dari uang kas masjid. Uang kas masjid itu adalah ya infak mutlak. Arti infak mutlak itu adalah infak yang boleh digunakan untuk semua kemaslahatan umat. Karena tidak tertulis di tabungan celengan tabungan masjid itu ya, kotak amal tuh. Kecuali kalau ada tulisannya umpamanya untuk anak yatim. Nah, maka infak ini ya khusus untuk anak yatim, jangan disimpangkan. Tapi kalau dia tidak punya tulisan, hanya tulisannya masjid doang, ya, atau tidak punya tulisan sama sekali, maka uang yang diperoleh dari kotak infak tersebut adalah untuk umum, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan agama. Jadi amil yang ada di masjid itu tersebut, kita kasih gaji, kita kasih upah dari kas masjid, atau kita bebankan kepada si pembayar zakat. Ya. Kita bebankan pada si pembayar zakat. Umpamanya per kepala, ya kita bebankan uang adminnya umpamanya 5.000 atau berapa terserah kita. Nah, itu kita kasih kepada si panitia zakat. Jadi ingat, ya, tidak semua merek berhak menerima, tapi sesuai dengan kriterianya. Apa itu amil, apa itu musafir, apa itu gharim, apa itu mu'alaf, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan, ya, dengan tausiah singkat ini, pengarahan sedikit ini, kita semua mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.